berdoa dulu nggih. Yuk, gantian Mas silakan yang memimpin berdoa. Ya, Dek. Mari kawan-kawan kita berdoa memulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Belajar? Siap apa belum? Siap. Oke. Kita mulai SBB dulu biar tambah semangat. Semuanya berdiri yuk. Yuk berdiri. Are you ready? Ready. Yuk. Tangan ke atas menggairkan, tangan ke samping gurunya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi ikutan, gulung-gulung tangan digulung, ulang melingkar di pagar bundar, tangan kiri atas bawah, kanan jari kiri, buka menjadi buat telinga kelinci, 4 jari kanan, 5 jari kiri, buka menjadi 10, siap belajar. Oke, tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Biar sudah semangat ya? Semangat. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Indonesia tercinta kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Oke? Yuk, mulai ya. Silakan. Tepuk 1. Semangat lagi ya. Oke. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Guru mau menyampaikan keyakinan kerasnya dulu. Guru minta tolong coba Mas Jonathan dibaca yang keras. Keyakinan kelas. 1. Tidak berbicara ketika guru menjelaskan. 2. Tidak makan dan minum di dalam kelas. 3. Tidak membuat kelas menjadi gaduh. Oke, terima kasih. Sudah diingatkan kembali dengan keyakinan kelas kita, nggih? Nggih, sudah sepakat? Sepakat ya, kan ini sudah disepakati dari dulu, nggih? Nah, oke. Hari ini kita mau belajar IPAS tentang menyelidiki gaya gesek. Sekarang bukunya dibuka yuk. Menyelidiki IPAS, menyelidiki gaya gesek. 2. Yang buka lanjutannya kemarin, nggih. Kemarin kita sudah mempelajari tentang gaya dan perubahan bentuk, nggih. Sudah ketemu halaman 32? Sudah? Belum ketemu? Oke, sudah ketemu nggih halaman 32? Oke. Oke, sebelum masuk ke situ, guru mau bertanya sama kalian. Apakah kalian pernah menggerakkan benda di lantai yang licin dan kasar? Pernah? Pernah. Oke. Kalau di lantai yang licin sama yang di lantai yang kasar, kira-kira yang lebih sulit bergerak di lantai yang bagaimana? Yang kasar.
menggerakkan apa itu? Mobil. Ya, oke. Mobil-mobilan ya, bukan mobil beneran ya. Oke. Terus menggerakkan apa lagi? Apa? Oh, aku harus pakai sepeda. Ya, menggerakkan kemarin Mas Jonathan bawa apa sebanyak mainannya itu? Nah, kelereng. Bawa kelereng juga. Nah, pakai kelereng juga. Di lantai yang licin sama yang lantai yang keras kira-kira lebih gampang mana yang bergerak? Di lantai yang licin. Kenapa? Karena apa? Oke. Nah, untuk itu makanya kita hari ini mau menyelidiki gaya gesek. Kenapa sih Bu? Kok di lantai yang licin itu kok lebih blondor? Kira? Kita betul. Kalau di lantai yang kasar kok agak seret. Kira? Nah, oke. Hari ini kita mau belajar IPAS tentang menyelidiki gaya gesek. Dengan tujuan pembelajarannya, nanti anak-anak mampu memahami gaya gesek melalui kegiatan menyelidiki gaya gesek melalui percobaan sederhana dan diskusi kelompok dengan baik. Nanti kalian guru ajak keluar kelas, untuk praktek menyelidiki gaya gesek. Oke? Nanti dibagi per kelompok. Siap, ya? Siap? Siap. Oke. Sebelum masuk ke materi ini, silakan simak video yang Bu Guru sudah siapkan. Yang perlu dicatat boleh. Oke? Siap, ya? Nah, oke. Apa itu gaya gesek dan manfaat untuk kehidupan sehari-hari? Tahukah teman-teman apa itu gaya gesek, jenisnya, dan apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda dan menyebabkan hambatan teman-teman. Nah, sentuhan suatu benda dengan lintasan. Hal ini karena gerakan benda semakin terhambat dan daya gesekan semakin besar. Begitu juga contohnya kalau tidak ada gesekan antara sepatu dan jalan, kita bisa saja terpeleset. Membuat benda berhenti. Selain bisa membuat benda bergerak, gaya gesek juga membuat benda berhenti bergerak. Contohnya pada sepeda. Itulah yang dimaksud dengan gaya gesek. Sekarang teman-teman jadi semakin tahu kan? Oke. Sudah semakin tahu tentang gaya gesek? Sudah. Apa itu gaya gesek? Gaya? Iya, gaya yang berlawanan arah. Dia nggak mungkin arahnya sama. Contohnya dari yang kecil tadi apa? Belajar manfaatnya apa? Apa yang bisa kita lakukan? Apa ini? Menggosok tangan. Coba kamu lihat tanganmu. Ini searah atau tidak? Tidak. Ini yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ke atas, ke bawah. Ya tidak. Berlawanan arah. Manfaatnya apa yang tadi? Bisa apa? Bisa menghangatkan tubuh. Pas dengan cuacanya dari hujan, ya. Nah, kita bisa menghangatkan tubuh dengan menggosok-gosokkan tangan, kemudian ditempelkan ke telinga, ya. Gaya gesek. Coba Ibu minta tolong Mas Bian dibacain Mas Bian yang keras. Yang keras Mas Bian. Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena dua permukaan benda saling bersentuhan dan arah gaya gesek selalu melawan arah dengan arah gerak benda tersebut. Oke, terima kasih Mas Bian. Nah, itu adalah pengertian dari gaya gesek. Guru lebih tekankan lagi, pahamkan lagi, ya, supaya kamu lebih paham, ya. Gaya gesek itu atau bisa singkatnya seperti ini. Gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Tadi geraknya berlawanan. Nah, gaya gesek itu dapat bersifat merugikan juga menguntungkan. Ya. Jadi gaya gesek itu mempunyai keuntungan dan kerugian. Semuanya punya seperti itu, nggih? Nah, kenapa? Gesekan antara jenis silinder dengan piston atau torak dapat menimbulkan keausan sehingga gaya geseknya bersifat merugikan. Contohnya seperti ini. Kamu pernah naik sepeda, memakit, pernah, terus ngoreng. Sepedamu jadinya apa? Berhenti. Kalau sepedanya berhenti seperti itu, kira-kira itu merugikan atau keuntungan? Keuntungan. Kemudian lagi kamu kan ngerem, semangatnya mau rem,
banmu gimana? Gimana? Tipis. Nah, jadi ban itu menjadi kerugian atau keuntungan? Nah, itu yang dimaksudkan gaya gesek, kerugian dan keuntungannya. Gitu nggih? Paham? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat gaya gesek. Lihat sini nggih. Yang pertama, sifat gaya gesek. Kalian lihat apa ini? Mobil. Yang pertama adalah arah gaya gesek berlawanan arah dengan arah gerak benda. Oke, kalian perhatikan sini. Mobilnya ini mengarah kemana? Kanan ya. Arah benda mobil. Arah gaya geseknya apakah ke sana? Lah juga tidak. Arah geseknya ke kiri. Jadi ini berlawanan arah. Tuliskan guys. Gaya gesek berlawanan. Oke, itu yang pertama. Sifat gaya gesek. Sekarang yang kedua. Nah, gaya gesek dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang bergesekan. Apa Cak? Gaya gesek. Oke, kamu lihat sini gambarnya. Perhatikan gambarnya. Ini ada gambar apa? Orang sedang duduk di mana ini? Di kursi. Kalau yang ini di kursi roda. Ini yang satu tidak punya roda, yang ini tidak punya roda. Ada dua orang sama-sama apa? Mendorong, betul. Kamu perhatikan ini. Nah, ya. Mendorong kursi roda tentu lebih apa? Dengan kursi yang tidak ada rodanya. Lebih mudah ya daripada mendorong kursi ya tidak? Iya. Karena hal ini kenapa? Karena kedua benda ini memiliki luas permukaan yang berbeda. Kamu perhatikan ini kan nggak ada rodanya, yang ini ada rodanya. Jadi ini didorong lebih mudah yang ada rodanya. Nah, bagaimana cara mengetahui luas benda? Bagaimana cara mengetahui luas bendanya ini? Caranya dengan melihat area yang bersentuhan atau bergesekan dengan lantai saat kita mendorongnya. Kalau kita praktek mendorongnya, kamu perhatikan lagi ini. Ini apa? Roda. Bentuk rodanya bagaimana? Bulat. Nah, dari tadi yang kursi roda tadi nggih, bentuk roda yang bulat itu membuat luas permukaan yang bersentuhan dengan lantai lebih kecil dibanding dengan kursi. Nah, akibatnya mendorong benda roda lebih mudah dibanding yang tidak memiliki roda. Nah, menarik di rumah, contohnya ini lemari. Nih, lemari ini punya kaki besar. Nah, kalau kita dorong ini dengan punya lemari yang ada, biasanya ada rodanya kecil itu, lebih mudah yang mana? Kenapa tadi? Karena luas permukaannya lebih apa? Kalau kena lantai lebih apa? Lebih kecil. Paham? Bisa dipahami sifat gesek yang kedua? Sekarang yang ketiga. Sifat gesek yang ketiga apa? Coba dibaca. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licin permukaan. Ya. Nah, kalian lihat sini gambarnya. Kalian lihat. Dia sedang apa ini? Naik sepeda. Kamu lihat, dia naik sepedanya di mana? Di jalan, di atas apa? Di atas batu. Dia kalau menaiki jalan, kalian pernah naik sepeda di atas jalan seperti ini? Pernah. Jalannya benjel-benjel, gimana? Jeglok-jeglok ini Mas Adil. Oke, gimana rasanya kalau kamu naik sepeda di atas
Berat itu. Apa? Berat. Terus apa lagi? Lek ngonteni sik temenanan. Betul? Iya, tidak? Iya. Ini kalau permukaannya kasar. Sedangkan kamu lihat coba sini. Nah, dia naik sepeda di mana? Di jalan yang halus, yang mulus. Nah, kira? Enakan mana? Jalan yang mulus sama jalan berjauh-jauh? Jalan yang mulus, ya. Kalau jalan yang mulus ini kan bisa santai, nggak usah berjul-berjul. Dia nambutan? Iya. Nah, permukaan yang licin ini memperkecil gaya gesek. Sedangkan permukaan yang kasar tadi itu memperbesar gaya gesek. Gitu. Paham? Bisa dipahami? Bisa dieling-eling. Nek licin itu apa? Memperkecil atau memperbesar? Memperkecil. Nek di permukaan yang kasar memperbesar. Oke, sudah paham? Oke, itu adalah sifat-sifat gaya gesek. Contoh lain lagi, memberikan pelumas pada roda pagar. Pagar yang depan itu, kamu lihat ada rodanya? Ada. Lebih gampang didorong apa tidak? Iya, kenapa? Karena memperkecil gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong. Kalau licin itu kecil gaya geseknya, tapi kalau kasar gaya geseknya besar. Nah, sekarang lihat ini. Apa ini? Sepatu apa? Sepatu bola. Sepatu bola di bawahnya ada apa ini? Ada kayak paku-paku gitu ya, tapi bukan paku yang tajam ya. Nah, ini juga menambahkan paku-paku pada bagian sol sepatu ini tujuannya biar apa? Tidak kepleset, benar. Apalagi tujuannya untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput sehingga para pemain tidak mudah terpeleset. Ya benar ya Mas Jonathan? Itu ada sepatu yang kalian pakai juga. Itu kan ada gaya geseknya di bawah ini. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat gaya gesek. Manfaat gaya gesek ada banyak ya. Minta tolong Mbak Nada dibaca yang besar. Iya, memungkinkan kita berjalan tanpa tergelincir. Jadi jelas ya, mampu nggak bakal terpeleset. Kemudian yang kedua adalah kita lihat bersama-sama yuk. Membuat yang bergerak bisa berhenti. Tadi contohnya ngerem sepeda jadi memang dalam menghangatkan tubuh. Tadi menghangatkan tubuh dengan apa? Dengan menggosokkan tangan. Kemudian yang terakhir adalah membuat api. Bisa dari gesekan dua buah batu. Zaman dahulu tidak ada korek api, pakainya batu. Batunya disek bisa menghasilkan api. Itu adalah termasuk manfaat dari gaya gesek. Oke. Sebelum lanjut kita mau ke percobaan. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah. Paham nggih? Paham, coba tepuk satu. Yes. Biar tambah semangat lagi, biar ngantuk. Kita gerakan ini yuk pada hari Minggu biar tambah fokus. Diri yuk. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Istimewa ku duduk di muka. Tik tak tik tak suara sepatu kuda. Tik tak tik tak suara sepatu kuda. Terima kasih. Tepuk satu. Oke, sekarang kita mau melakukan percobaan sederhana. Bu guru bagi kelompoknya nggih. Sini kelompok A, kelompok
bagikan LKPD-nya dulu ya. Oke, boleh mengelompok langsung sini? Yuk. Nih, kelompok A, silakan. Nih, mari dulu terangke. Kelompok B, saya cukup cepat yang menerima? Sudah. Nanti yang di halaman pertama kamu tulis nama kelompoknya, nggih. Dan anggota kelompoknya. Oke, kemudian kalau sudah dibuka halaman yang kedua, kita tadi dulu, kita baca dulu langkah-langkahnya, yuk. Kita akan melakukan percobaan. Sudah bawa alat dan bahannya, mobil-mobilan, papan ujian atau clipboard, penggaris, buku-buku tebal, sama lakban, tempat pensil, silahkan dikeluarkan. Nanti kalian langkah-langkahnya seperti ini. Siapkan alat dan bahannya. Sudah siap alat-alatnya? Sudah? Sudah. Yang kedua, susunlah buku-buku tebal sebagai penopang papan ujian atau clipboard untuk menjadi lintasan mobil. Buatlah dengan lintasan di halaman sekolah berpaving dan rantai di dalam kelas. Lembar yang ketiga dibuka. Nah, itu nanti yang akan kalian diskusi. Nanti bergantian. Oke. Jadi, alat dan bahannya dibawa semuanya sini. Dibawa sini semuanya. Oke. Sudah siap dengan alat dan bahannya? Sudah. Nanti yang pertama kalian itu nggih percobaan mobil-mobilan. Diluncurkan mobil-mobilannya di lantai keramik ini, nanti kamu terus ukur berapa sentimeter. Kemudian pakai lakban. Kemudian itu juga diukur pakai penggaris. Atau ini kelompok C pakai meteran. Kelompok C pakai meteran, nggih. Oke, sip. Kemudian ada lagi untuk mempengaruhi luas permukaan benda. Nanti dengan kotak pensil. Sudah bawa kotak pensilnya? Sudah. Nanti diluncurkan kembali sama lakban. Kita hitung berapa sentimeternya. Paham? Paham? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Diukur, kemudian ditulis. Ayo kelompok C. Diukur. Ulangi lagi. Ukur. Nah.
Kelompok D sudah? Pakai tepaknya sudah? Oke. Kalau sudah kita masuk ke kelas lagi ya. Kelompok C sudah? Kelompok B sudah? Kelompok A sudah? Saatnya kita presentasi. Siap? Oke, yuk. Guru acak ya. Dari kelompok B dulu silahkan maju ke depan. Coba kelompok 1. Tolong perhatikan temannya yang ada di depan. Yang pertama, tadi melakukan percobaan apa? Kasar ini, permukaannya bagaimana yang pertama? Permukaan kasar sama permukaan halus menggunakan benda apa saja tadi? Nah, terus sama? Yang bulan berapa sentimeter? Ditimbulkan semakin besar, semakin kecil permukaan, maka benda akan melaju lebih cepat, sehingga gaya geser yang ditimbulkan semakin. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Ada yang berbeda tidak jawabannya? Ada yang berbeda tidak jawabannya? Sama? Sama? Oke, nggak ada yang bertanya? Oke, beri tepuk tangan sama kelompok B. Silakan duduk. Terima kasih. Yuk lanjut kelompok D. Sudah? Tidak ada yang mau menanggapi? Oke, tepuk tangan buat kelompok B. Kita cek kembali yuk. Coba tadi dari percobaan tadi kita sudah di permukaan kasar sama halus, nggih. Kasarnya di mana tadi? Di halaman, nggih. Kemudian yang halusnya di mana? Di lantai keramik. Tadi kita juga menemukan benda. Bendanya apa saja tadi? Terus. Oke. Nah, maka benda akan melaju lebih apa? Ya, tadi contohnya apa? Pakai apa itu? Mobilan. Sehingga gaya geser yang ditimbulkan semakin kecil. Semakin kasar permukaan, maka benda akan melaju lebih apa? Lambat. Oke, sehingga gaya geser yang ditimbulkan semakin besar. Sudah diperhatikan? Sudah paham? Sudah? Oke, ada yang mau bertanya? Tidak, sudah paham semua? Oke, kalau sudah, tangan untuk kita semua. Kelompok salut. Gempa kanan, gempa kiri, dua depan, satu. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Ini untuk evaluasi. Ini dikerjakan sendiri. Oke, tidak berdiskusi ya. Silakan alat-alatnya tadi disimpan dulu. Nah, mainnya sudah ya. Kita lanjut ke evaluasi. Silakan dikerjakan sendiri. Jangan lupa diberi nama. Oke. Sambut. Oke. Sambut. Ya. Sambut. Yang lainnya? Sudah semua? Sudah. Kita cocokkan sebentar yuk. Nama
Yang menguntungkan yang mana? Yes, D. Sepeda bisa berhenti saat direm. 3. Ya, B. Memperkecil gaya gesek. 4. Ya, C. 5. Apa? Ya, D. Dan mobil menjadi aus. Tipis kita. Oke. Sekarang yang rom 2. 1. Apa saja sifat-sifat dari gaya gesek? Sifatnya apa saja? Yang kedua, sebutkan 3 manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaatnya? Oke, ada banyak deh manfaatnya. Gaya gesek menghasilkan panas, membantu benda bergerak tanpa tergelincir, menghentikan gerak benda, mengikis benda, menahan benda agar tidak bergeser, dan juga ada pembuatan magnet. Nah, yang betul nilainya 3. Oke, sekarang dihitung salahnya berapa? Ya, yang betul semua ngaceng. Salah 1, salah 2, salah 3, 4, 5, 6, 7, salah semua? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kelompok A sini dikumpul kelompok A. Jadi nanti Bu Guru nilai ya. Sudah semua deh? Sudah. Coba nomor 1. Oke, sekarang kita masuk ke simpulan. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Belajar apa? Gaya gesek. Menjadi gaya gesek. Apa tadi gaya gesek? Gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Tadi juga ada sifat-sifat gaya gesek. Ada berapa sifat gaya geseknya? Apa saja? Iya, betul. Kita lihat sifat-sifat gaya gesek. Arah geseknya berlawanan, dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang bergesekan, ya. Dan dia gesek. Apa saja tadi manfaat gaya geseknya? Oke, good job. Terima kasih. Ada yang mau bertanya sebelum? Tidak. Akhirnya belajar hari ini sudah paham semua? Sudah. Oke. Kalau sudah paham, ada PR, silakan kalian pelajari selanjutnya, yaitu tentang magnet. Ya, nanti dipelajari di rumah untuk pertemuan yang akan datang. Oke? Oke, paham? Oke, sekarang untuk menafas belajar ini semuanya berdiri yuk. Nah, kita akan ini ikuti gerakannya. Oke? Pembelajaran pada waktu ini itu ayo. Iya, sekarang jadi ya. Ya, bro. Ada yang bisa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita